Terima kasih kepada Rumata Art Space yang sudah mengundang kita bersama di sini dalam rangka memperingati 100 tahun Usmar Ismail, yang mana diskusi ini bisa disebut cukup penting ya untuk mengingat kembali praktik dan wacana yang dikembangkan oleh Usmar Ismail, karena kehadiran figur ini cukup memberi warna dan perkembangan signifikan bagi medan perfilman kita hari ini. Bersama saya Mansur Zikri yang sekarang bertindak sebagai moderator, dan bersama kita di sini sudah ada Pak JB Kristanto, seorang kritikus film. Kemudian ada Mbak Mira Lesmana, produser dan juga sutradara film, dan Mas Edwin Nazir, produser film dan juga pegiat yang cukup penting lah di ranah perfilman kita. Dan ketua Aprofi. Dan ketua Apro asosiasi ini perfilman. Saya tidak akan membacakan. Mira ketua dewan pembinanya. Ya, saya tidak akan membicarakan biografi karena nanti akan diposting juga di kanal YouTube yang akan menayangkan rekaman diskusi ini. Jadi kita bisa memanfaatkan waktunya untuk segera berdiskusi dan membahas tentang Usmar Ismail. Sebenarnya kalau kita mau mencoba merefleksikan kembali praktik atau pemikiran-pemikiran dari Usmar Ismail dalam konteks historis, bisa dibilang misalnya dalam konteks generasi saya itu cukup jauh ya, dan bahkan bisa dibilang generasi kita juga cukup asing dengan literatur-literatur yang diproduksi oleh Usmar maupun yang menulis tentang Usmar gitu. Tapi bagaimanapun film-filmnya hari ini sudah bisa dinikmati dan cukup accessible di kanal YouTube. Itu ada beberapa akun yang mengupload film-film Usmar Ismail sehingga kita bisa melihat karya dari si sutradara ini gitu. Dan mungkin kita bisa membicarakannya dari konteks yang lebih kekinian, dalam arti kita menerjemahkan praktiknya dari sudut pandang hari ini, merefleksikan perkembangan perfilman sekarang dan membandingkannya dengan kondisi perfilman di masa lalu. Secara garis besar, diskusi ini juga akan berbicara tentang persoalan sensor film, kebersaingan film lokal di Indonesia dengan film impor dan yang ditampilkan di bioskop, kemudian tentang kritik di industri film, keberpihakan negara dalam perkembangan film, dan sebagainya. Tapi saya ingin mencoba memantik diskusi ini terlebih dahulu dengan berangkat dari sebuah esai yang pernah ditulis oleh Usmar Ismail di tahun 1953, yang itu dimuat di harian Star News. Di dalam tulisan itu Usmar cukup rinci membicarakan tentang bagaimana sebuah produksi film itu bekerja dan bagaimana kompleksnya produksi film, mulai dari dipersiapkan dari skenario hingga ditampilkan ke publik. Tapi yang menarik dari artikel ini sebenarnya dalam rangka dia mengutarakan tentang alur produksi itu, Usmar Ismail juga membicarakan prinsip-prinsip dasar dari perfilman seperti montase, ambilan gambar, dan juga pentingnya skenario sebagai bagian dari produksi film. Nah, tapi saya tidak akan berpanjang-panjang membicarakan Usmar karena para pembicara kita diharapkan bisa mengelaborasi dari sudut pandang personalnya mengenal Usmar Ismail. Dan saya tidak akan berpanjang-panjang. Saya mungkin bisa menyerahkan dulu untuk pertama kepada Pak JB Kristanto untuk bisa memberikan sebuah pandangan atau refleksi tertentu tentang Usmar Ismail. Bagaimana seharusnya kita di zaman sekarang bisa menerjemahkan kembali dari praktik dan wacana dari Usmar Ismail. Silakan Pak JB Kris. Ya, terima kasih. Sebetulnya saya nggak kenal ya pribadi. Waktu saya mulai menulis itu, kalau nggak salah tulisan saya pertama di Kompas itu tahun 71. Padahal film terakhir dari Usmar itu tahun 70. Ananda ya, kalau nggak salah. The Big Village itu yang sebelumnya, tahun 69. Jadi, dan secara pribadi, saya belum intens menggeluti dunia film ini waktu itu. Baru pada itu saya menulis di Kompas itu saya belum bekerja di Kompas. Jadi saya dari luar, saya kirim tulisan di luar, gitu. Sesudah saya masuk Kompas tahun 73. Itu pun saya belum langsung
mendapat tugas di film baru pada akhir 70-an mungkin. Intens. Jadi secara pribadi saya nggak kenal. Cuma film-film Usmar yang saya tonton mungkin pada tahun 80-an itu mengingatkan saya bahwa ada yang benar dalam tanda petik. Karena kalau Anda melihat, mungkin dari buku saya juga ada, itu kumpulan tulisan saya selama di Kompas, ada satu tema utama yang selalu menggarisbawahi tulisan-tulisan saya, yaitu logika dalam cara bercerita film kita. Yang dimulai dari film-film pertama kita, tahun 30-an. Ya, yang sangat dipengaruhi oleh dongeng, oleh novel populer, oleh teater-teater rakyat, yaitu lenong, atau wayang, atau ini. Dan dalam perjalanan saya sebagai wartawan, itu saya merasakan betul kedekatan cara bercerita antara film dengan kesenian-kesenian populer dan kesenian rakyat kita. Dramaturginya itu beda betul. Dramaturginya film itu mirip sekali dengan dongeng, dengan kisah-kisah di wayang. Karakterisasinya juga begitu, karakterisasi tokoh-tokohnya. Nah, ini yang selalu mengganggu saya dalam saya melihat film Indonesia. Sehingga dia menjadi semacam tema utama dalam tulisan-tulisan resensi saya ya. Saya nggak pernah berpretensi menjadi kritikus ya. Saya hanya menulis resensi, review. Jadi menurut saya itu sangat mengganggu dan itu menjadi pertanyaan dasar saya, kenapa hal ini terjadi gitu. Sampai saya bisa menemukan dan menonton film-film Usmar. Baik itu Long March dan lebih-lebih lewat Jamaah yang menurut saya film terbaik sepanjang masa untuk Indonesia. Saya melihat ini binatang ini lain sama sekali dari yang ada sebelum atau sesudah film Usmar. Jadi film-film tahun 30-an maupun film-film 70-an, 80-an dan seterusnya. Baru pada tahun 2000-an cara bercerita yang dalam tanda petik logis itu dipenuhi. Itu pun saya lihat karena penulis skenario maupun sutradara kita sebagian besar itu belajar di luar negeri. Jadi mereka memahami apa itu dramaturgi dan logika dalam dramaturgi gitu. Sehingga apa yang saya tulis 10 tahunan lah kira-kira atau 20 tahunan dalam 70-80-an itu bisa ditemukan oleh dalam Usmar. Makanya Usmar itu dalam sejarah film Indonesia menurut saya fungsi dia itu disrupsi ya. Dia memberi batas pada produksi film sebelumnya. Film dia lain dari yang sebelumnya. Saya nggak tahu, karena saya nggak kenal pribadi dan membaca tulisan-tulisan tentang Usmar, pergaulan-pergaulan dia yang menurut saya beda dengan produser maupun sutradara sebelumnya. Produser maupun sutradara sebelumnya itu dia dari rumah produksi atau dari perkumpulan wayang, anak wayang. Jadi perkumpulan sandiwara seperti Dardanella, Bintang Surabaya, Bintang Timur. Terus umumnya datang dari
kultur dari kebudayaan itu. Usmar tidak. Usmar itu bergaul dengan kesenian baik sastra, musik maupun rupa yang sekarang kita katakanlah itu seperti sinema Taman Ismail Marzuki pada tahun 70-an. Nah, Usmar pergaulannya di situ. Makanya dia beda sama sekali. Karena itu saya bilang, film dia tuh lain sama sekali dari film-film sebelumnya. Menurut saya itu batas itulah yang membuat Usmar menjadi tokoh dan ketokohannya juga gitu. Cuma saya tidak tahu kenapa bisa begitu. Saya nggak pernah tahu. Saya nggak pernah tahu dan nggak pernah bicara dengan dia, nggak pernah wawancara, sehingga nggak pernah tahu jalan pikirannya dan kenapa dia bisa beda dengan yang sebelumnya gitu. Mungkin itu sementara dari saya dulu ya. Oke, terima kasih Pak JB Kris. Mungkin menarik nanti kita akan membahas lebih jauh dengan berfokus pada 1-2 film. Jadi Pak JB Kris bisa memaparkan apa sih yang beda dari Usmar Ismail. Saya lanjut ke Mbak Mira, mungkin bisa memberikan pendapatnya secara personal tentang Usmar Ismail sejauh yang Mbak Mira ketahui. Oke. Silakan Mbak. Kalau buat saya kan nama Usmar Ismail itu saya mulai kenal justru ketika saya sekolah film di Institut Kesenian Jakarta. Dia menjadi bagian dari pelajaran sejarah film yang kita harus ketahui, dan beliau sudah disebut sebagai bapak perfilman Indonesia gitu. Jadi tentunya otomatis kita sebagai mahasiswa film harus memahami, mempelajari tentang beliau gitu, tentang Usmar Ismail. Tapi mungkin saya bisa bilang ya, saya waktu sekolah masih muda, punya pemikiran-pemikiran sendiri kenapa saya masuk sekolah film. Mungkin ketika saya mulai ingin terjun ke dunia film, mungkin disitulah saya baru bisa betul-betul melihat pentingnya atau bagaimana sosok Usmar Ismail itu mempengaruhi atau menginspirasi gitu. Karena buat saya yang menarik adalah kita kenal sebagai seorang sutradara, seorang penulis, tetapi dia juga pendiri sebuah perusahaan film gitu yang bernama Perfini ini. Jadi dia juga sudah berpikir dalam konteks bahwa harus ada perusahaan independen yang memproduksi film. Jadi otomatis dia juga seorang produser gitu. Dan ini menarik gitu. Dan kalau saya mereflek kembali dulu saya pertama kali berani membuka perusahaan, mungkin inspirasinya tanpa saya tidak sadari adalah Usmar Ismail gitu. Bagaimana dia men-set Perfini misalnya untuk menciptakan film-film yang seperti apa gitu. Itu kalau dari apa yang saya pelajari atau saya baca, dia punya tuh visi gitu. Saya akan membuat film Indonesia yang levelnya harus bisa sejajar dengan dunia misalnya. Harus punya karakter Indonesia gitu. Dia punya itu semua gitu. Dan menurut saya sangat passionate sekali bagaimana dia melatar belakangi kenapa Perfini ini harus berdiri, dan dia mengajak juga teman-teman filmnya gitu ya. Kalau nggak salah waktu itu hanya ada pilihan mau ikut Perfini atau ada PFN gitu. Dan saya juga kemudian baru belakangan ini bisa mereflek kembali betapa memang beratnya gitu ketika kita mau membuat sebuah perusahaan film dengan sebuah visi, tapi kemudian kita dipertemukan oleh pasar, kita dipertemukan oleh kenyataan-kenyataan gitu. Misalnya pergelutan Usmar Ismail dengan distribusi gitu, dengan bioskop. Kisah tentang krisis
yang film krisis gitu, yang dia ingin sekali untuk bisa diputar di bioskop-bioskop elit, itu mengalami kesulitan gitu, sampai akhirnya bisa keluar di metropol dan ternyata dipadati penonton gitu ya, berhari-hari. Dan itu saya merefleks waktu petualangan Sherina gitu, betapa sulitnya saya, atau Kuldesak bahkan sebelum itu, betapa sulitnya atau rimba distribusi ini gitu. Harus melobi, harus mencoba dengan segala pengalaman yang masih sangat sedikit gitu untuk bilang bahwa kita bisa gitu. Jadi kalau sekarang saya melihat ke belakang, mungkin baru-baru belakangan ini saya bisa merefleksi gitu bahwa iya sama ya, ternyata di masa dulu dan hari ini persoalan perfilman Indonesia dalam konteks perusahaan dan berhadapan dengan pasar dan distribusi itu mirip-mirip gitu, tidak terlalu banyak berbeda. Ya tentu konteksnya jadi berbeda gitu. Terus terang kalau filmnya sendiri ya saya mungkin tidak melihatnya seperti yang Mas Kris melihat, karena ya saya tidak mengamatinya sampai sejauh itu, tapi saya lebih melihat sosok beliau sebagai bapak perfilman gitu ya, dan konteksnya dengan bagaimana dia membangun Perfini dan perusahaan film. Mungkin itu dulu dari saya. Oke, terima kasih Mbak Mira. Saya mencatat mungkin nanti kita bisa juga mengelaborasi tentang signifikansi dari perusahaan film bagi pengembangan film kita ke depan. Selanjutnya pada Mas Edwin, mungkin bisa terlebih dahulu memaparkan pandangan personalnya tentang Usmar Ismail. Saya masuk ke industri film ini kan agak baru-baru ini ya, bisa dibilang belum nyampe 10 tahun gitu, jadi masih pastinya belum mengenal banyak. Selama ini kan tahu Pak Usmar Ismail ya dari gedung PPH UI pastinya gitu ya. Kemudian setelah masuk ke industri, saya merasa beruntungnya karena mendapat kesempatan untuk menyaksikan 3 filmnya di layar lebar di bioskop ya. Waktu itu sudah ada 3 filmnya yang sudah direstorasi, Darah dan Doa pastinya, kemudian Lewat Jam Malam, dan Tiga Darah waktu itu. Saya jadi tadi teringat Mas Kris, tentunya saya bukan dalam kompetensi untuk membahas kualitas filmnya, jadi, tapi Mas Kris tadi sempat cerita bahwa salah satu film terbaik Indonesia Lewat Jam Malam. Saya ingat pada saat saya nonton film itu, saya mengajak salah satu teman baik saya, dia baru pulang ke Indonesia, dia seorang doktor sosiologi, baru selesai kuliah ya, kemudian dia juga dosen psikologi. Kita nonton itu di bioskop. Setelah nonton dia tidak banyak berkomentar, kemudian baru besoknya dia cerita, dia bilang, saya tidak bisa tidur tadi malam katanya. Jadi film itu begitu melekat di kepalanya, dan dia membayangkan kondisi psikologis mantan-mantan tentara di era itu ya. Jadi mungkin buat saya itu menggambarkan begitu kuatnya cerita yang diangkat lewat film Jam Malam tadi ya. Lalu kemudian setelah itu ya jadi suka membaca kisah-kisah tentang Usmar Ismail, dan pastinya seperti Mbak Mira bilang tadi ya, maksudnya apa yang dia lakukan dengan kondisi yang pastinya sangat sulit ya kan, kondisi untuk memproduksi film dengan pastinya secara teknis juga sulit, kemudian secara pembiayaan juga pasti sulit, belum lagi distribusi dan masalah lainnya seperti sensor. Jadi buat saya melihat apa yang sudah dilakukan Usmar Ismail itu seperti kalau kita sekarang dengan berbagai kondisi dan kemudahan dalam memproduksi, kalau tidak bisa menghasilkan karya yang bagus itu seperti harusnya malu gitu ya. Yang dulu-dulu bikin dalam kondisi yang sangat sulit tapi bisa menghasilkan karya yang begitu baik gitu. Jadi kalau sekarang kita bikin karya asal-asalan, ya jangan sampai bikin karya asal-asalan gitu. Mungkin itu Mas Zikri. Oke, terima kasih Mas Edwin. Kita kembali ke Pak JB Kris terkait di pernyataannya tentang film Lewat adalah salah satu film terbaik yang pernah dibikin di Indonesia. Mungkin Pak JB Krisanto bisa mengelaborasi lebih jauh gitu. Apa sih yang membedakan dari karya Usmar ini dengan karya-karya film yang lain gitu. Mungkin juga bisa dielaborasi soal struktur naratif atau pendekatan yang mungkin tampak dari film-film tersebut. Kita juga bisa
mengambil contoh pada Darah dan Doa atau The Long March, kemudian juga Tiga Darah, juga Tamu Agung. Mungkin Pak JB Kris bisa mengelaborasi lebih jauh, Pak. Silakan, Pak. Saya agak enggan ya membahas agak teknis. Begini aja deh, dari film Lewat Jam Malam aja dulu deh. Kita melihat sikap seseorang, kita melihat filosofi, katakanlah seperti itu, tapi pemikiran semacam itu ya. Harap diingat, Usmar itu seorang mayor waktu revolusi di Jogja. Jadi dia mengalami sebetulnya apa yang difilmkan dalam Darah dan Doa, yaitu hijrah atau Long March pasukan Siliwangi dari Jogja ke Jawa Barat. Dia mengalami itu. Karena dia tentara, dia tahu benar situasinya itu gitu loh. Masalahnya bagaimana itu dihadirkan dalam film. Masalah-masalah apa yang meliputi baik kejiwaan maupun ekonomi saat itu yang dialami oleh negara ini maupun khususnya oleh tentara, yang sebetulnya sampai sekarang kita bisa masih melihat rantai akibatnya. Sikap dasar tentara adalah bahwa dia adalah pemenang, bahwa dialah yang paling berperan dalam membentuk negara ini. Makanya akibat dari sikap dasar ini adalah difungsi dan seterusnya lah. Termasuk efek-efek negatifnya, yaitu korupsi. Jadi sebetulnya sikap dasar inilah yang masih terus berlanjut sampai sekarang. Kita bisa melihat dari politik kita sekarang ini gitu, dan bagaimana peran tentara meskipun sekarang sudah agak tersingkir, tapi tetap masih ingin mempengaruhi jalannya politik dan jalannya kenegaraan ini gitu. Apa ada sutradara maupun produser yang mengulik soal ini saat itu? Tidak terpikir sama sekali. Makanya tadi saya pakai istilah disrupsi untuk ketokohan Usmar ini dalam estetika film Indonesia gitu. Itu pertama. Jadi film buat Usmar adalah penyampaian gagasan dia pribadi. Itu yang tidak terpikir sebelumnya dalam industri film. Bahkan teori Otter itu baru dirumuskan pada tahun 60-an, akhir 50-an. Usmar sudah melakukan itu. Dia mendahului teori kepenciptaan ini. Nah, film adalah sutradara. Itu sebabnya dia tidak mengakui 2 film yang dibikin sebelum Darah dan Doa. Karena itu merasa itu bukan film dia. Itu kan satu sikap authorship. Sikap kepenciptaan yang dirumuskan oleh André Bazin pada akhir 60-an. Yang melahirkan New Wave ya di Prancis. Usmar sudah melakukan itu. Saya tidak tahu, banyak yang mengatakan bahwa Usmar sangat dipengaruhi oleh neorealisme Italia. Saya nggak tahu, terus terang aja. Apa betul apa enggak, karena juga tidak pernah ada tulisan atau wawancara yang melakukan itu. Dan apakah
film-film apa saja yang ditonton oleh Usmar dari neorealisme Italia itu. Dari struktur Lewat Jam Malam itu sederhana sekali ya. Itu sebetulnya sebuah melodrama aja gitu, bukan sesuatu yang eksperimental atau segala macam. Enggak, ini biasa aja gitu. Jadi nggak ada yang istimewa atau yang perlu dibahas lebih lanjut tentang teknik dari film itu. Bahkan sinematografi juga menurut saya tidak istimewa. Yang istimewa adalah pikiran. Dan bagaimana menyampaikan itu lewat aktor-aktornya, lewat gambar-gambarnya. Itu aja menurut saya. Itu yang bisa dilihat juga adalah kenapa tadi saya bilang ada disrupsi, kecuali pikiran dan memperlakukan film sebagai pernyataan sikap dan pikiran dia. Secara teknis, Usmar juga tidak meneruskan cara bercerita dongeng dalam tanda petik yang ada pada film-film sebelumnya. Baik dongeng itu dari novel populer kita, seperti Nyai Dasima atau Si Conat atau gadis Rose dari Cikembang segala macam. Itu kan novel-novel populer yang pada tahun 30-an, 40-an. Seperti sekarang kita mengalami juga novel-novel populer kita banyak difilmkan. Cara bercerita novel-novel populer ini tidak jauh beda dengan lenong, dengan wayang, yaitu pada dasarnya adalah tokohnya itu tidak berkembang. Jadi karakter itu sebetulnya tidak ada, yang ada adalah tipologi sifat. Jadi begitu ada seorang direktur pemarah, dari A sampai habis ya direktur pemarah. Tidak ada perubahan akibat dari peristiwa-peristiwa yang akan dialaminya. Jadi sebetulnya struktur cerita yang dalam tanda petik tadi ya, yang terjadi pada wayang, lenong, dan segala macamnya itu adalah tipologi sifat, tidak ada karakter. Banyak kebetulan yang terjadi. Yang kadang-kadang nggak masuk akal, karena tiba-tiba aja terjadi begitu, supaya jalan ceritanya tuh, katakanlah mau cerita yang sedih, dibikin yang terus. Dia itu masuk akal atau enggak peduli gitu. Itulah yang terjadi. Usmar melabrak ini semua. Dia membuat cerita yang jelas sebab akibatnya dalam film yang serius, atau Lewat Jam Malam, maupun dalam film yang hiburan seperti Tiga Darah. Dia memperlakukan cara berceritanya sama gitu. Mungkin udah terlalu panjang saya ngomong nih. Ya, kalau misalnya kita mengingat gitu pembangunan karakter di dalam film Darah dan Doa misalnya, atau Lewat Jam Malam, kalau kita menyinggung tadi ulasan Pak JB Kris bahwa Usmar Ismail itu dari mayor dan dia mempunyai pengalaman ketentaraan sebagai latar belakang pembangunan cerita. Tetapi di film Darah dan Doa dan Lewat Jam Malam kita melihat bagaimana karakter dari tentara ini dihadirkan secara humanis gitu. Karena misalnya si tokoh Adam dan Darto itu sangat
bertolak belakang, yang satu sangat humanis, Darto, yang sementara si Adamnya sangat robotik gitu. Maksudnya dia mengikuti ketentuan apa yang diperintahkan oleh negara untuk revolusi. Nah, apakah jangan-jangan pengkarakteran semacam ini yang dilakukan oleh Usmar, yang humanis itu juga bisa dibilang bagian dari disrupsi yang dilakukan oleh si Usmar dalam menggambarkan apa itu wacana militeristik. Kira-kira Pak J.B. Kris punya pendapat soal itu? Menurut saya tokoh itu alter egonya Usmar aja. Usmar tuh humanis, gitu. Kalau enggak dia akan jadi tentara terus. Menurut saya, dia nggak betah jadi tentara. Dia nggak tahan ya dengan kultur itu, gitu. Karena itu tokoh-tokoh yang humanis itu, menurut saya alter ego dari Usmar pribadi. Itu suara Usmar, gitu, yang lewat tokoh itu, gitu. Dan menurut saya tokoh semacam itu cukup banyak saat itu ya, pada tahun 50. Ingat, Lewat Jam Malam dibuat pada tahun 54. Kita baru merdeka secara de facto itu tahun 50. Jadi baru 4 tahun. Jadi memang kondisi itu adalah kondisi yang real sekali pada saat itu. Tentara yang merasa menang perang dan dia merasa yang paling berperan dalam kemerdekaan, padahal kemerdekaan de facto 50 itu akibat dari diplomasi, bukan dari perang. Ya. Tapi tentara lah yang merasa berperan sekali, sehingga dia merasa harus mendapatkan hak atas perannya itu, atas jasanya itu. Itulah dasar korupsi menurut saya, yang berlanjut sampai sekarang. Jadi menurut saya humanisme itu adalah humanisme Usmar aja gitu. Nggak tahu dari mana saya dapat dia, atau memang dia nggak tahan melihat keadaan itu gitu. Karena nggak ada literatur yang menjelaskan pikiran-pikiran Usmar dalam hal ini maupun wawancara ya, yang kita bisa menebak pikiran Usmar gitu. Kita hanya bisa menebak dari film-filmnya. Menurut saya itu yang bisa saya jelaskan gitu. Oke, kita beralih ke Mbak Mira terkait dengan perusahaan film. Kita tahu bahwa Usmar Ismail salah satu yang bergiat mengembangkan industri film di Indonesia, dan dia berinisiatif membangun Perfini gitu. Kalau misalnya merefleksi ke pengalaman Mbak Mira sendiri, sejauh apa sih signifikansi dari perusahaan film gitu untuk mengembangkan perfilman? Karena dalam keadaan aktualnya sekarang juga banyak praktik-praktik film yang tidak mengharuskan adanya perusahaan film. Jadi mungkin Mbak Mira punya pendapat soal itu. Ya, jadi menurut saya jadi menarik sekali ketika Mas Kris bilang bahwa dia seolah mendahului kelompok New Wave dalam berpikir tentang authorship gitu ya, bahwa film adalah karya seorang sutradara. Dia mendahului pemikiran itu, tapi di saat yang sama dia juga berpikir lebih jauh lagi secara advance bahwa film kalau mau berkesinambungan, bahwa kalau mau perfilman Indonesia itu bisa terus hidup, itu harus berada di dalam naungan sebuah perusahaan. Jadi dia ini berpikir dengan dua pemikiran gitu ya, tentang bagaimana menciptakan karya-karya yang personal, semua yang memang datang dari kegelisahan, dari apa yang harus dia sampaikan, atau bahkan apa yang tertulis katanya dalam akta Perfini gitu, bahwa harus menciptakan film-film berkualitas dan film-film yang mencerminkan keindonesiaan kita gitu, dan harus bisa sejajar dengan film-film internasional gitu. Jadi I think dia visionary begitu. Jadi dalam berkarya, tapi juga dalam berpikir lebih jauh lagi tentang perfilman Indonesia. Das menurut saya pas banget ketika dia disebut sebagai bapak
perfilman Indonesia gitu, karena dia berpikirnya keseluruhan ya, dengan segala kesulitannya tentunya. Saya rasa mungkin juga pada masa itu baru saja ada peralihan dari Belanda menjadi Indonesia, maksudnya PFN tadinya juga milik pemerintahan kolonial, kemudian berpindah menjadi perusahaan film negara, dan dia juga punya sikap bahwa saya juga tidak mau berada di bawah negara, saya harus independen gitu dari kekuasaan tadi mungkin yang Mas Kris bilang. Dan menurut dia dengan dia bisa membangun sebuah perusahaan yang independen, dia juga bisa independen dalam menyampaikan film-filmnya, pesan-pesan atau apapun yang ingin dia sampaikan dalam filmnya, tidak berada di bawah naungan negara, atau jangan sampai menjadi didikte oleh kebutuhan negara gitu. Dan ini saya bayangkan tidak mudah gitu. Saya aja merasa sulit di masa awal tahun 2000-an atau akhir 90-an ya membentuk sebuah perusahaan. Tidak terbayangkan di masa Usmar Ismail. Dan dalam perjalanannya juga persoalan-persoalan yang harus dia hadapi adalah itu tadi yang saya sempat sampaikan, bentrokan-bentrokan dengan distribusi, dengan pasar, mau tidak mau gitu. Kalau kita bicara New Wave, mereka tidak sama sekali memikirkan hal-hal yang distribusi. Karya adalah karya, dilemparkan kepada penontonnya, tidak sama sekali berpikir harus diputar, misalnya kayak Usmar ngotot bahwa dia harus diputar di bioskop yang sama tingginya dengan film-film Hollywood atau film-film internasional diputar gitu. Kenapa film saya tidak boleh diputar di metropol atau di tempat-tempat yang memutar film-film internasional? Film Indonesia harus sejajar gitu. Jadi dia juga memikirkan itu menurut saya. Dan itu buat saya sangat inspiratif karena begitu pula pemikiran kami waktu ingin menayangkan Kuldesak gitu. Tentunya ada aliran lain yang memutar film-film secara independen, bioskop keliling, tapi waktu itu bagi kami ingin sejajar. Kenapa tempat tersebut hanya boleh diputar untuk film-film Hollywood gitu. Saya ingat juga ketika di Kuldesak maupun di Petualangan Sherina itu sempat disampaikan bahwa kenapa tidak harganya separuh saja, karena ini kan film Indonesia, jadi masih dianggap tidak sejajar. Dan waktu itu saya ngotot nggak bisa, saya mau harga tiketnya sama dengan film Hollywood yang dianggap waktu itu nekat gitu ya. Tapi menurut saya kalau kita mau melihat kita sama gitu, walaupun harga produksinya jauh sekali berbeda, tapi setidaknya pride itu ya, pride itu saya dapatkan dari Usmar Ismail. You have to be proud. Kita harus proud dengan keindonesiaan kita, dengan apa yang kita ingin sampaikan, dengan apa itu film Indonesia gitu. Jadi Perfini biar bagaimanapun juga menjadi pionir gitu dalam memikirkan industri atau penataan industri gitu di Indonesia ini gitu. Walaupun memang yang kemudian terjadi setelah Usmar tidak ada, ya makanya Mas Kris tabrakan itu ya, dia kan meninggal tahun 71. Jadi mungkin Mas Kris masuk, dia baru saja meninggal, dan juga cukup tragis kisah akhir dari hidupnya di mana dia waktu itu udah sampai di titik international co-production dengan perusahaan Italia gitu. Jadi dia sudah mengangkat lagi Perfini untuk bisa co-production ya. Di zaman kita sekarang kan co-production juga menjadi sesuatu yang dikejar gitu. Dulu Usmar Ismail di akhir sebelum dia meninggal dunia, dia melakukan itu gitu dengan sebuah, tapi sayangnya memang terjadi jadi menjadi tidak lancar ya, karena mungkin kontraknya tidak beres, kemudian nama dia yang harusnya ditulis sebagai juga sebagai sutradara tidak ditulis sama sekali, dan pembayaran yang harusnya bukan menjadi tanggung jawab Perfini akhirnya dibebankan ke Perfini. So akhir hayat dia itu juga cukup tragis gitu. Apa yang dia ingin kejar membuat Perfini menjadi masuk ke dalam masa yang cukup sulit gitu. Dan ya ini perjuangan-perjuangan
perusahaan-perusahaan film yang ingin punya itu semua gitu. Maksudnya kalau saya mereflect apa yang ingin saya lakukan gitu, misalnya dengan Riri dalam Miles, kita membuat film mungkin setahun satu, dan apa yang mau kita buat itu benar-benar kita berikan semuanya, tapi sangat berat ketika kita berada di dalam sebuah tatanan industri dan harus bersaing dengan Hollywood atau sensor gitu ya dan lain sebagainya. Memang tidak mudah. Rasanya memang lebih mudah ketika kemudian di tahun 70-an dan 80-an peran produser tidak lagi seperti Usmar Ismail. Peran produser berubah menjadi cukong gitu. Dia adalah orang yang punya duit, bikinlah film-film yang komersial, dan ya mungkin yang logika yang tadi Mas Kris bilang itu tidak perlu terlalu difikirkan. Ya itulah produser gitu. Jadi kita memulai dengan Usmar Ismail yang men-set apa itu producing, apa itu produser, apa itu pembuat film, filmmaker, sutradara. Dan kemudian itu berubah gitu di tahun 70-an, 80-an, tentu ada orang-orang tertentu seperti Teguh Karya, Sumanjaya ya yang masih bertahan gitu, tapi mayoritas kemudian membangun persepsi itu bahwa yang namanya produser itu yang punya duit gitu, bukan lagi bagian dari pemikiran penciptaan gitu. Dan saya selalu berusaha untuk bisa juga tetap menjadi produser yang bisa seperti setidaknya berusaha untuk bisa punya visi kayak Usmar Ismail gitu ya, memahami apa itu film yang datang dari yang independen gitu, yang datang dari kita sendiri, bukan film pesanan dari manapun, tapi di saat yang sama juga ingin bisa berhasil di industrinya dan berbicara gitu di tingkat internasional. Ya, dan nggak gampang. Terkait tadi singgungan Mbak Mira soal pergeseran makna dari produser film atau aksi producing film gitu. Saya ingin tahu pendapat Mas Edwin sendiri. Misalnya kalau kita bercermin lagi dari apa yang sudah dilakukan oleh Usmar Ismail sekarang ini, dalam kedudukan Mas Edwin gitu sebagai ketua Aprofi gitu, melihat wacana Usmar dalam konteks pemerataan distribusi pengetahuan kita gitu. Apa yang bisa kita bayangkan, entah itu langkah taktis atau apapun lah yang bertujuan untuk entah itu memperkenalkan Usmar atau mendistribusikan film secara lebih luas. Mungkin Mas Edwin punya pandangan soal itu. Tadi yang diceritain Mbak Mira setuju banget. Jadi apa yang ada dalam Usmar Ismail itu seperti paket lengkap gitu ya. Artinya secara kemampuan artistik dia sebagai sutradara begitu tinggi, tapi di satu sisi sebagai produser visinya juga sangat jauh ke depan gitu, sangat visioner, mungkin lebih dari satu langkah di depan dibanding generasinya ya. Karena apa yang dia bangun itu bukan hanya memikirkan dia memproduksi untuk filmnya, tapi dia memikirkan membangun industri perfilman. Di salah satu filmnya Asrama Dara kalau nggak salah, saya di depannya itu film itu dimulai dengan salah satu credit title-nya bekerja sama dengan Dewan Turis Indonesia atau saya lupa persisnya Dewan Turis, kemudian dengan Garuda Indonesia. Jadi artinya konsep industri kreatif dengan pariwisata sudah dilakukan oleh Usmar Ismail di tahun 1950-an gitu. Itu kan berarti visioner sekali gitu, dia melakukan itu di tahun itu gitu. Menurut saya itu hal yang sangat luar biasa. Jadi kalau kembali ke apa yang bisa diterapkan, mungkin hanya dengan melihat apa yang sudah dilakukan Usmar Ismail dan kita mengambil banyak pelajaran dan menerapkannya di kondisi saat ini, mungkin kita juga bisa berkontribusi banyak untuk memajukan industri kita gitu. Jadi mengambil pelajaran apa yang sudah pernah dilakukan Usmar, kemudian kita jalankan di saat sekarang, karena dalam beberapa hal konteksnya berulang atau hampir sama kondisinya, cuma dengan beberapa perubahan sesuai dengan kondisi saat ini ya. Dan kalau terkait dengan tadi Mas Zikri untuk pemerataan ya, memang selama ini fokus kami berusaha untuk banyak di capacity building. Jadi
ini menjadi ilham tersendiri dari diskusi hari ini. Mungkin kita bisa mengangkat tema atau mengambil banyak hal dari apa yang sudah dilakukan Usmar Ismail untuk sebagai bagian dari untuk capacity building teman-teman produser di generasi yang muda-muda ini yang saat ini ya. Oke. Di salah satu poin yang dititipkan oleh panitia acara itu adalah kemungkinan untuk mengelaborasi diskusi ini membicarakan persoalan posisi film kiri di era Soekarno dan bagaimana Usmar melihat film dari golongan kiri. Tapi saya rasa akan lebih relevan misalnya kalau kita lebih merefleksikan ke situasi sekarang. Kalau misalnya di era Usmar, kontestasi ideologis itu menjadi sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas bergiat di perfilman. Sementara sekarang persoalan yang sifatnya ideologis seakan sudah hilang dan konflik yang muncul justru lebih bersifat horizontal, di mana isu SARA menjadi lebih sensitif, kritik langsung muncul dari publik melalui media sosial dalam menilai karya gitu. Nah, saya ingin mencoba melemparkan topik ini gitu dengan bercermin dari apa yang kita ketahui tentang Usmar. Mungkin para pembicara mempunyai pandangan gitu untuk melihat situasi perfilman sekarang gitu. Mungkin Pak JB Kris bisa memaparkannya dengan memberikan semacam sedikit pemetaan global gitu. Melihat film-film yang diproduksi hari ini gitu dan ketika dikomparasi dengan apa yang dilakukan oleh Usmar Ismail. Silakan Pak JB Kris. Aduh, agak susah. Sebetulnya dominasi film komersial itu tetap. Jadi film-film atau sikap pembuatan film seperti Usmar itu masih bukan arus utama. Jadi arus utama itu tetap film komersial, film yang waktu dibuat itu diniatkan, dipikirkan untuk mendapatkan penonton sebanyak-banyaknya. Itu masih dominan gitu. Jadi arus utama yang dari tahun 30-an itu tetap sama menurut saya sekarang ini. Meskipun secara cara bercerita karena pengaruh macam-macam itu mungkin juga pengaruh Usmar, saya nggak tahu. Itu udah lebih lempeng lah logikanya dibanding tahun 70-an, 80-an, 90-an. Hampir 30 tahun itu. Jadi tahun 2000-an itu memang awal dari perubahan bukan hanya industri film ya. Karena tahun 70-an, 80-an, 90-an itu boleh dianggap sebagai industri, itu masih industri dalam tanda petik rumahan. UMKM, kalau pakai istilah sekarang. Tidak ada produksi yang membuat film 10 judul per tahun, nggak ada sama sekali tahun itu. Paling 1-2 judul ya tahun-tahun itu gitu. Dan itu juga lihat berlomba-lomba untuk orang melihat sekarang lagi tren ibu tiri, semua bikin ibu tiri. Tren mistik, semua bikin mistik. Itu masih kayak gitu lah. Nah, tahun 2000-an itu memang ganti generasi. Kecuali masuknya generasi baru. Yang sebetulnya sudah di bibitnya itu sudah ada pada Garin, Mira, Riri ya. Pada tahun 90-an ya. Mereka sudah mulai itu gitu loh. Ada Riri, ada Rizal Mantovani, ada itulah. Tapi kalau boleh kita kasih tarik garis batas ya Petualangan Sherina lah ya tahun 2000 ya. Kalau ada apa dengan cinta ya. Karena dia sukses. Kalau dia nggak sukses mungkin nggak dianggap gitu loh ya. Karena itu kan dalam industri itu selalu uang, sederhana aja. Gitu. Kenapa dia tetap dominan? Menurut saya juga karena itu. Dan juga karena teknologi ini bukan hanya pada modal, juga pada tenaga ya.
Lalu batas pada tahun 2000-an itu juga adalah kembalinya dalam tanda petik produser-produser film yang tadinya tahun 70-an 80-an mendominasi industri film kita. Ya, seperti Ram Punjabi, Ram Soraya, adiknya Ram Punjabi itu Gobin, dan MD Damu, lalu Leo Sutanto, lalu ada beberapa lah yang ini. Mereka kembali dari industri televisi, masuk ke film lagi. Tadinya kan pada tahun 90-an atau akhir 80-an ke 90-an itu semua beramai-ramai bikin sinetron. Mereka ramai pindah semua ke industri televisi. Nah, orang-orang ini bersamaan dengan generasi baru yang masuk, itu kembali lagi. Kenapa kembali? Karena televisinya curang. Mereka bikin perusahaan sendiri. Sesudah mereka ini, lalu satu demi satu didepakin lah ini yang membuat industri sinetron tadinya mulai dan berjaya, itu satu demi satu kembali ke film. Karena nggak tahu apa yang terjadi sebetulnya, saya juga nggak tahu persis. Itu mesti ada telaah sejarah tersendiri. Kenapa orang-orang ini tidak bisa langgeng di televisi? Itu ada masalah sendiri. Pasti ada masalah di situ gitu. Tapi ada untungnya juga mereka kembali. Mereka diperkenalkan dengan kebudayaan atau budaya industri dalam televisi. Mereka dipaksa bekerja seperti industri. Tidak lagi industri rumahan biasa, yang kapan-kapan dia mau produksi. Kalau industri televisi kan nggak bisa kapan-kapan saya mau. Dia harus produksi terus. Nah, keharusan produksi ini, karena seminggu sekali harus tayang filmnya atau ini. Bahkan ada di stripping, setiap hari mesti tayang. Itu kan membawa dampak pada cara berusaha, pada pengorganisasian usaha, pengorganisasian atau manajemen orang-orangnya. Skenario harus siap, pemain harus siap, setiap hari. Itu udah orang seperti kerja aja, tidak lagi ongkang-ongkang kapan mood sampai baru kerja, nggak bisa lagi itu. Nah, budaya inilah yang dimatangkan di televisi, dibawa ke industri film. Itulah sebabnya yang namanya MD, Parwes, Star Vision, ngomong Soraya, bisa 12 judul, 10 judul setiap tahun. Padahal mereka tetap juga bikin sinetron. Jadi bayangkan aja tuh kerjaannya tuh, atau cara manajemennya kayak gitu. Nah, itulah yang terjadi sekarang. Dan apakah saya lalu mengutuk kalau mereka nyari duit di situ ya? Nggak bisa kan. Kalau nggak jalan ke semua. Dan itu juga yang membuat saya juga harus bukan harus berpikir, tidak. Saya menerima bahwa industri film itu industri. Dia mengerahkan banyak orang, dia mengerahkan banyak modal. Dan supaya industri ini berjalan, modal harus kembali dan punya untung. Baru dia punya efek ke estetika, ke yang lain-lain segala macam gitu. Bukan berarti saya sangat menghargai anak-anak Jogja yang memberi warna tersendiri ya. Mereka tetap di pinggiran, itu katakanlah seperti Usmar pada awalnya, dia tetap di pinggiran, tapi dia tetap bisa bikin terus.
Bahkan orang seperti Iva namanya ya, yang basisnya di Jogja, basisnya komunitas, itu sekarang malah meluaskan diri menjadi produser untuk film-film yang bukan film-film komersial pada arus utama. Tapi ini ada celahnya sendiri, ada jalannya sendiri. Kalau kita lihat industri film dimanapun, kalau di India saya kurang begitu paham sejarahnya seperti apa. Tapi dulu ada Bombay, ada New Delhi, gitu. Hollywood katakanlah gitu sebagai contoh yang paling gampang karena dia menguasai dunia gitu. Sutradara terbaik di dunia itu bisa direkrut oleh yang namanya Ang Lee. Itu bisa membuat film di Hollywood. Tapi bagaimana sikap itu bisa terjadi? Karena dipaksa oleh keadaan. Sundance Film Festival bisa muncul karena ada Hollywood yang kuat. Menurut saya itulah yang membuat petanya ya. Nah, peta semacam itu terjadi juga pada kita. Jadi menurut saya sebetulnya perkembangan terakhir kita cukup sehat. Jadi ada arus utama industri yang dalam tanda petik cari duit, tapi efek dari itu adalah tumbuhnya juga Jogja, Makassar, atau Sulawesi lah ya, yang beda sama sekali juga. Mereka juga berusaha cari uang dengan film-filmnya di Makassar. Tumbuh film-film pendek. Semua itu akibat. Kalau industrinya kuat, kokoh, itu semua akan tumbuh. Pandangan saya sementara ini begitu gitu. Jadi kalau maunya sekarang kita semua lagi berhenti nih karena pandemi ini gitu loh. Lalu tanya, ada yang bilang mesti dibenahin ekosistem secara keseluruhan. Saya bilang, apa sih ekosistemnya? Nggak mungkin, itu diawang-awang gitu loh. Coba kita belajar dari Sherina tahun 99, 2000 ya, Mir ya. Ekosistem kita waktu itu kayak apa sih? Yang bisa menumbuhkan Sherina. Lalu menjadi lokomotif untuk itu menurut saya yang real kayak begitu. Kita sekarang dalam semua berhenti, bioskop kalau bangkrut habis semua, karena nggak mau nonton lagi di mana kalau nggak ada bioskop gitu. Sementara streaming, saya pikir belum ada pengaruhnya ya yang cukup ya, karena film-filmnya kurasinya juga nggak jelas gitu. Semua numbruk aja gitu loh, apa yang ada gitu loh. Saya nggak tahu apa ini udah cukup menggambarkan peta sekarang. Mungkin Mira lebih bisa ngasih atau apa. Ya, mungkin Mbak Mira bisa mengelaborasi gitu, karena bisa dibilang Mbak Mira mengalami ya ketika reformasi gitu, transisi situasi perpolitikan, sosial politik di Indonesia, ketegangan politik waktu itu, dan kemudian hingga sekarang ketika kita menyaksikan perkembangan teknologi yang cukup signifikan gitu, ketika film-film bahkan sekarang ditampilkan di layar monitor streaming seperti Netflix atau di YouTube gitu. Dalam posisi Mbak Mira sebagai pelaku industri film di Indonesia, kira-kira tantangan-tantangan baru macam apa sih yang kemudian menjadi concern gitu dalam terus mengembangkan perindustrian film ini gitu? Ya. Sebenarnya yang Mas Kris bilang itu sangat cukup clear gitu ya, bahwa semuanya itu menjadi sebab akibat gitu. Kalau kita bicara industri, saat
apa yang lahir dari apa yang kemudian menjadi established itu menjadi bagian utuh gitu. Saya ingat banget saya baca apa yang pernah dikatakan Abbas Kiarostami gitu, bahwa ketika kita bicara film art atau film independen atau film artistik, dia menjadi spesial karena adanya film-film komersial gitu. Jadi dia kemudian mendapatkan posisinya karena adanya film-film komersial. Kalau misalnya tidak ada film komersial, lalu yang ada semua adalah film dalam bentuk yang sama, ya dia tidak ada bahan perbandingannya gitu. Dan betul sekali bahwa ketika ada sebuah jalur utama muncul, pasti akan muncul jalur-jalur yang lain. Yang tadi Mas Kris ceritakan misalnya tentang Sundance, itu diawali dengan ketidakpuasan para pembuat film yang tidak bisa tembus masuk ke studio-studio besar Hollywood. Dan lahirlah American Independent Filmmaker yang berusaha membuat filmnya sendiri dengan perusahaan yang lebih kecil. Kemudian mereka mendapatkan tempat di tidak bisa masuk ke Oscar, mereka mendapatkan tempat gitu di Sundance. Dan pada waktunya ketika kedua-duanya tumbuh sama besar, dia menjadi bagian gitu. Kenapa Parasite bisa menjadi Best Picture di Oscar sekarang gitu. Itu adalah dampak dari kekuatan berbagai bentuk film yang akhirnya menjadi bagian dari industrinya. Nah, sebenarnya kayak Mas Kris bilang juga, 5 tahun terakhir mulai dari 2016 saya rasa juga ada pengaruh dari dibukanya dana investasi negatif dana negatif investasi untuk film di tahun 2016 membuat peta financing dari film itu tiba-tiba terbuka gitu. Dulu dari masa Sherina sampai dengan 2016 hal tersulit ketika membuat film Indonesia adalah pendanaan, terutama untuk yang independen ya. Tetapi sejak 2016 yang paling mudah itu pendanaan. Yang susah kemudian adalah SDM-nya, manusia-manusia yang siap untuk bisa memproduksi yang terbaik gitu. Lalu muncul juga pembuat-pembuat film yang sudah masuk ke taraf internasional dan bahkan diajak kerjasama dalam taraf internasional gitu. Tapi kemudian sebenarnya di saat yang sama juga ketika layar lebar tumbuh subur, digital streaming dengan teknologi pun bersamaan dengan itu juga muncul. Netflix muncul karena demand yang sangat besar gitu. Dan ini sebelum pandemi ya. Cuma ketika pandemi datang, digital platform ini kemudian menjadi ramai sekali. Tapi keramaian digital platform ini adalah sebab dari kenaikan Netflix. Tiba-tiba semua orang nonton YouTube, tiba-tiba semua orang nonton Netflix dan semua orang kemudian melihat peluang gitu. Yang mungkin tadinya maunya berjalan perlahan tiba-tiba terbuka lebar. Filmmaker yang kemudian tidak bisa memasukkan filmnya di bioskop karena keadaan, akhirnya berpaling ke digital platform. Tetapi menurut saya dia tidak sama karena pemasukan utama dari perusahaan film, dari produser film bisa dibilang 90% itu dari bioskop. Bukan dari digital platform. Itu adalah pemasukan berikutnya gitu. Jadi digital platform ini semacam semua masuk ke survival mode gitu kalau menurut saya. Tentu ada yang bisa membuat misalnya original series atau original production, tetapi banyak sekali menurut saya saat ini digital platform yang juga masih tidak tahu karena basic mereka juga mirip televisi. Kalau televisi itu berbasis rating, dia juga berbasis data dan algoritma. Kenapa kayak tadi Mas Kris bilang kurasinya masih tidak jelas gitu karena semua masih belum tahu mereka itu mana sih yang paling disukai oleh penonton mereka. Siapa sih penonton Netflix? Dulu jelas ya, Netflix itu jelas menurut saya punya cirinya kenapa dia ada. Tapi mungkin dia datang ke Indonesia, dia melihat loh kok beda ya penontonnya, kok sukanya yang begini ya. Akhirnya mereka harus membeli berbagai macam film untuk melihat dulu. Jadi apa yang terjadi sekarang adalah mereka sedang mendata, mereka sedang mencek algoritma,
untuk mengetahui film apa sih yang sebenarnya disukai. Dan ini bisa berbahaya menurut saya, karena ketika kita didikte oleh algoritma, film kita akan sama semua gitu. Kalau ketika misalnya nih digital platform bilang bahwa oke, romantic comedy, saya mencari romantic comedy karena inilah yang paling digemari. Ya kayak zaman dulu lagi bisa-bisa ketika Ibu Tiri terkenal semua Ibu Tiri, ketika ini semua. Dan ini yang harus disadari oleh pembuat film, juga penonton, untuk tidak terdikte oleh algoritma, sehingga keragaman itu bisa terus berjalan. Saya mengatakan ini tidak berarti kemudian digital platform menjadi tidak penting. Menurut saya sama juga dengan bagaimana film art, film komersial harus berjalan beriringan, karena ini saling mengisi gitu. Tapi memang masih pada mencari jati diri ya. Pada waktunya mudah-mudahan akan terbentuk audiensnya sendiri-sendiri. Misalnya digital platform yang khusus film-filmnya misalnya berbicara tentang isu gender, itu sangat mungkin gitu. Atau sebuah digital platform yang hanya film anak-anak, sebuah digital platform yang hanya animasi, hanya remaja, atau pencinta film-film artistik. Itu bisa terbentuk seperti radio gitu. Radio kan juga gitu ya, ada radio yang untuk usia sekian, lebih banyak perempuannya, dan itu menjadi terbentuk gitu. Dan itu harapan kita semua sih sebenarnya, sehingga ada keragaman, ada tempat untuk menonton berbagai macam film, dan kita tidak kemudian menjadi diseragamkan oleh data ataupun algoritma. Jadi sekarang ini memang sedang berat sekali perfilman Indonesia. Diperkirakan bioskop bisa bangkrut kalau tidak segera mendapatkan bantuan. Di beberapa negara sudah sempat ada yang bangkrut, tapi kemudian karena COVID-nya bisa terkendali, mulai dibuka kembali. Nah, di kita ini kan masih dalam proses tersebut. Dan repotnya ini kan ujungnya nih, bioskop adalah tempat dipertemukannya film-film komersial tentunya dengan penontonnya. Untuk film-film independen sama, bioskop-bioskop alternatif, festival kesulitan untuk survive. Dan lagi-lagi disinilah penonton dipertemukan dengan film-filmnya yang khusus, yang spesifik, yang berbeda ini. Jadi memang di saat ini yang sedang kita usahakan bersama adalah kalau lihat dari sejarahnya, para pembuat film itu selalu akan bergerak untuk bisa mempertahankannya. Tapi di titik seperti ini kehadiran negara dibutuhkan gitu. Karena apa? Dia sudah menjadi bagian dari penyumbang ekonomi kepada negara. Film Indonesia sudah menjadi bagian identitas kita di dunia, sudah mulai dikenal. Dia menjadi bagian dari sejarah manusia Indonesia. Dan ini kepentingannya bukan hanya sekedar juga hiburan menurut saya. Jadi kedua sisi ini harus dicarikan solusi untuk kita bisa bertahan. Nggak minta untuk diberikan uang begitu saja ya, tapi untuk bisa bertahan jangan sampai bangkrut gitu. Karena kalau sampai bangkrut kita betul-betul dari nol gitu. Akan sulit sekali untuk memulai kembali. Tapi kalau dikasih napas, bantuan pernapasan, mungkin kita tidak perlu bekerja terlalu dari bawah lagi gitu menurut saya. Betul ya Pak Edwin? Oke, terkait persoalan yang dipaparkan dalam pendapat Mbak Mira tadi, saya teringat dengan pernyataan Mas Edwin dalam aprofi bahwa salah satu fokusnya adalah melakukan capacity building produser-produser gitu. Mungkin bisa dipaparkan terkait hal itu, Mas, dalam rangka kita membayangkan bagaimana menyiasati jebakan-jebakan yang ada sekarang gitu dalam konteks pengembangan film di Indonesia. Tentang capacity building itu yang capacity building apa sih, aspek apa sih sebenarnya yang kemudian dibicarakan atau ditingkatkan gitu dalam aktivitas para produser misalnya. Tentunya capacity building tadi hanya salah satu ya, Mas Zikri. Jadi artinya visinya dan misinya tidak hanya sebatas di situ, tapi tentunya kemudian juga pasti memberikan sumbangsi pemikiran dan kerjasama dengan stakeholders yang lain juga untuk pengembangan industri seperti yang tadi Mbak Mira sampaikan. Artinya kepentingan
industri secara keseluruhan atau ekosistem juga menjadi bagian dari fokusnya Aprofi, karena itu menyangkut keseluruhan masa depan stakeholders kita semua di perfilman ya. Nah, kalau terkait dengan capacity building, memang yang kami coba lakukan adalah gini. Aprofi itu anggotanya adalah personal. Jadi perbedaannya dengan asosiasi lain bukan mewakili, tidak harus semua anggota Aprofi itu memiliki rumah produksi. Bisa jadi dia adalah produser independen, jadi dia sebagai pribadi yang terdaftar sebagai anggota. Nah, yang diharapkan dari Aprofi ini adalah saat ini kan anggotanya ada 43, artinya cukup banyak. Nah, yang diharapkan itu adalah 43 anggota Aprofi ini setidaknya mempunyai standar atau kualitas yang jangan terlalu jauh antara yang tinggi dengan yang misalnya yang lebih baru gitu. Nah, itu yang kita coba lakukan, sehingga pada ujungnya dengan standar kualifikasi para produser yang baik, otomatis output yang dihasilkan juga akan lebih baik, sehingga film-film yang bisa diproduksi juga akan menjadi lebih baik. Bentuknya bisa bermacam-macam. Tentunya kita selalu rutin melakukan sharing session. Jadi misalnya dan seringkali adalah studi kasus. Jadi misalnya waktu itu misalnya Mbak Mira baru rilis ADC 2. Terus kemudian kita ngobrol yuk gitu. Jadi Mbak Mira bisa menceritakan apa yang dilakukan, kesulitannya seperti apa, supaya teman-teman yang lain juga bisa belajar dari situ gitu. Jadi itu yang kita coba lakukan, dan seperti tadi sempat ungkap juga mengenai kerjasama dengan koproduksi dengan luar ya. Itu juga salah satu yang beberapa kali kita coba lakukan, karena yang ternyata menariknya sudah dilakukan Usmar Ismail di tahun 19 di zamannya gitu ya. Sementara ini kan sekarang menjadi cukup menarik, apalagi juga dengan dibukanya DNI tadi, artinya produser luar atau studio luar yang ingin memproduksi di film di Indonesia itu cukup banyak saat ini. Dan menariknya adalah yang ingin mereka buat itu bukan produksi luar, artinya bukan konten luar yang kemudian kebetulan lokasinya ada di Indonesia, tapi justru banyak yang mereka cari adalah konten lokal Indonesia. Tapi kemudian mereka terlibat di dalamnya. Positifnya adalah bisa jadi ini membuat skala produksinya menjadi lebih besar, yang pada akhirnya outputnya mungkin diharapkan adalah tentunya menjadi lebih bagus gitu. Selain tentunya ada transfer pengetahuan di antara para produser ya. Karena dari hasil beberapa kali studio-studio luar itu memproduksi, ternyata film lokal itu jauh lebih diminati oleh penonton lokal. Jadi daripada mereka membawa film asingnya itu untuk produksi di Indonesia, tapi kemudian justru mereka terlibat dalam produksi film Indonesia yang kemudian skalanya diperbesar, itu menjadi opsi yang cukup menarik. Yang beberapa tahun terakhir itu yang banyak dilakukan, studio luar bekerja sama dengan produksi Indonesia untuk membuat film nasional, film lokal, tapi kemudian ada keterlibatan baik dalam bentuk investasi ataupun distribusi ataupun lain-lainnya dari studio di luar ya. Nah, karena kebutuhan itu juga artinya kebutuhan untuk kita memiliki lebih banyak kualitas produser yang bisa bekerja sama di level itu juga menjadi semakin tinggi. Nah, itu juga yang kita coba, artinya opsi-opsi teman-teman yang bisa bekerja sama dengan asing itu harus lebih banyak. Kalau bisa semua produser Indonesia punya pengalaman untuk melakukan itu, pengalaman, kemampuan ya untuk melakukan itu. Itu salah satu yang kita juga coba fokuskan. Oke, sekarang kita kembali lagi ke Usmar Ismail. Gitu. Sehubungan dengan poin terakhir dalam diskusi ini. Gitu. Kalau kita memiliki simpulan tertentu tentang cita-cita Usmar Ismail, mungkin para pembicara bisa memberikan pendapat tentang apa sih cita-cita yang bisa dibilang masih relevan, atau justru kita kritisi tidak lagi relevan dalam situasi perfilman ini. Mungkin Pak JB Kris bisa memaparkan itu. Kira-kira tentang cita-cita yang dibayangkan Usmar kala itu. Wah, nggak tahu saya. Tapi sudah saya bilang saya nggak kenal Usmar ini. Pernah wawancara. Jadi ya, saya nggak tahu apa yang sebenarnya. Tapi kalau lihat dari kiprahnya seperti yang Mira cerita,
dia itu produser dan sutradara sekaligus. Jadi dia memikirkan dua sisi. Dia memikirkan industri secara utuh, secara keseluruhan gitu. Dan nggak terbayang ya, waktu zaman dulu nggak ada film pendek, nggak ada film-film apa tuh yang sampai jutaan, 20 juta beberapa tuh di YouTube, anak Jogja itu. Tilik. Ya, Tilik gitu lah. Film Tilik. Belum ada waktu itu. Meskipun ini juga saya merasa beruntung pada tahun 70-an itu Taman Ismail Marzuki itu kan tiap bulan mengadakan pekan film ya. Kalau Mira masih ingat ya. Itu ada pekan film Ingmar Bergman, ada film sosial Amerika, ada film-film eksperimental. Ada pekan film eksperimental yang sekarang ini kita bilang film-film pendek itu gitu. Waktu itu istilahnya film eksperimental. Bahkan sampai IKJ atau DKJ ya mengadakan festival film eksperimental sendiri gitu. Gitu. Jadi kalau sekarang mungkin film eksperimental itu kita bisa lihat banyak di video klip kali ya. Karena mungkin nggak pernah dengar nama Maya Deren ya. Tahun 40-an udah bikin film eksperimental gitu. Jadi itu bisa ditonton di Ismail Marzuki waktu itu, tim gitu. Nah, kembali lagi ke tadi, ini agak nyeleweng sedikit tadi. Menurut saya sebetulnya kalau boleh saya bilang sampai tahun kemarin 2019 ya, itu mulai tumbuh secara sehat segala macam ekosistem perfilman kita, baik yang utama maupun yang komunitas-komunitas. Itu menurut saya kok cukup tumbuh, meskipun yang komunitas selalu berteriak kurang diperhatikan. Itu biasa aja lah. Tapi ada terus gitu, dan tidak berhenti gitu. Mereka membuat terus, bahkan pemerintah kota Jogja ya kalau nggak salah ya, menyisihkan dana untuk diberikan kepada pembuat film lokal, membuat film tentu tidak besar, jadi kebanyakan ya film pendek atau dokumenter gitu. Tapi itu penting karena mereka terasah untuk membuat film gitu. Saya kok hampir yakin kalau mamanya industri kita tidak terhantam pandemi, Tilik itu akan dibuat film panjang gitu. Pasti dilirik oleh produser di Jakarta atau produser besar lah dimanapun dia untuk dibuat film panjang di bioskop gitu. Karena kalau tahun 2019 itu terakhir, kalau tidak salah itu sekitar 120 judul per tahun, setahun gitu. Itu kan orang butuh ide, orang butuh pikiran untuk membuat. Pasti pada satu titik buntu, mau bikin apa lagi ya. Nah sumbernya apa? Semua sumber yang ada, yaitu novel, yaitu film pendek, dan film pendek banyak, ada beberapa lah paling enggak yang sudah difilmkan menjadi film panjang bioskop ya. Kalau nggak salah itu film horor dari Jogja ada satu Makmun apa gitu, itu juga udah dibikin. Jadi orang akan berlomba mencari sumber gagasan untuk membuat film. Karena itu semua ekosistem penting, tapi pada tempatnya masing-masing. Tidak adil ya kalau semua disamakan gitu. Ada tempatnya masing-masing dalam seluruh
industri ini gitu loh. Tentu saya rasa Usmar belum sampai ke sini karena pada saat itu belum ada semua ini ya. Tapi kan yang dipikirkan Usmar adalah pembuatan, eksibisi, dan distribusi yang sehat. Saya nggak tahu apa sekarang sudah sehat betul atau enggak. Mungkin Mira atau Edwin bisa lebih cerita ya, bagaimana pembagian keuntungan atau pembagian hasilnya itu sudah bisa untuk menjalankan perusahaan. Kalau sudah ya udahlah, sehat kita semua gitu. Ya mungkin Mbak Mira bisa menanggapi. Ya. Juga kaitannya kalau bisa kita bilang mau mencoba mengkritisi gitu pemikiran Usmar dalam konteks sekarang. Mungkin kan yang memang ingin dilakukan Pak Usmar, saya hanya bisa membayangkan kenapa dia misalnya membangun Perfini dan mengajak sesama teman-teman film untuk menjadi bagian dari Perfini adalah untuk mempunyai film untuk bisa berkarya secara berkesinambungan, tidak terputus gitu. Jadi tidak hanya membuat film saat ingin membuat film gitu, tapi ada dana yang bisa diputar dan dikelola dan semua bisa sejahtera dan saling belajar dan terus berkarya, terus berinteraksi, filmnya makin lama makin baik dan juga menghasilkan gitu. Konteksnya juga dengan distribusinya gitu. Tetapi ya memang masanya berbeda ya. Kita juga mengalami hal yang sama setelah masanya Usmar. Ketika Perfini kemudian terhenti, biasanya memang karena tidak sehat secara pertumbuhannya gitu, masih satu arah. Di tahun 70-an juga terjadi ketidakseimbangan. Tahun 80-an demikian. Di tahun 90-an semua hijrah ke televisi dan perfilman masuk ke dalam periode yang selalu kita kenal sebagai mati suri. Ketika di akhir 90-an televisi goyah, Petualangan Sherina Ada Apa Dengan Cinta menggambarkan bahwa bioskop ternyata menghasilkan dan TV sudah tidak lagi kondusif, semua kembali masuk ke perfilman. Itu pun masih struggling, ada struggling dengan sensor, struggling dengan pendanaan, dengan SDM, sampai yang saya bilang tadi di 2016. Nah, naik turunnya perjalanan industri film ini sebenarnya di 2016 sampai akhir 2019 masuk 2020, apabila kita melanjutkan tahun 2020, artinya secara konsisten selama 5 tahun, kita terus meningkat, sebenarnya kita keadaannya sudah sangat-sangat baik. Kita udah sempat masuk sebagai pasar film dunia terbesar nomor 10 di tahun 2019. Dan semua sudah melirik. Dunia itu sudah melirik. Indonesia bisa jadi the next Korea nih kalau dibiarkan tumbuh terus 5 tahun ke depan. Semua sudah melirik, semua udah mulai mau mengambil sutradaranya, sudah mulai memasukkan dananya, digital platform bermunculan dari berbagai penjuru tempat gitu. This is it, market Asia the next itu awalnya selalu dipikirkan kalau nggak India, Indonesia atau Vietnam atau Thailand, dan semuanya mulai mengarah bahwa Indonesia is the next big thing gitu. Tapi ya pandemi terjadi gitu. Dan pertumbuhan itu kan muncul karena keseimbangan tadi. Ada teman-teman dari Jogja yang terus berkarya dengan ide-ide barunya, ada yang membuat film-film genre, ada yang membuat film-film original, ada yang membuat film-film romantic comedy, ada yang tetap membuat film-film artistik gitu. Dan itu sehat banget gitu. Kalau boleh dibilang apa sih kesulitan kita terakhir di tahun 2009? SDM. SDM itu yang selalu kita bicarakan ya Win ya. Kita butuh lebih banyak lagi penulis skenario, kita butuh lebih banyak lagi sound, kita butuh lebih banyak lagi itu sih gitu. Tapi itu pun sudah mulai kita address untuk bagaimana pemberdayaannya. Tapi ya karena pandemi ini tentunya kemunduran pukulan keras sekali gitu. Tetapi
yang sekarang semua sedang pikirkan itu tadi sih, bahwa gimana ya caranya supaya kita tidak harus dari nol gitu. Gimana caranya di masa yang seperti ini bisa menjadi challenge lagi. Dan kita sih cukup optimis kalau melihat sejarah perfilman Indonesia itu sudah melalui berbagai krisis. Dan ya, it always survive. Tentu yang sekarang dikhawatirkan hanya masalah bahwa udah begitu baiknya gitu ya keadaannya, keragamannya gitu. Tapi ya kita lihat, biar bagaimanapun krisis bisa jadi melahirkan karya-karya yang luar biasa. Jadi kita tunggu aja. Ya, yang terakhir bagaimana dengan Mas Edwin? Kalau kita berbicara lagi soal relevansi, apa yang relevan dan tidak relevan dari pemikiran Usmar di masa sekarang? Oh, bener banget. Beberapa tahun terakhir itu rasanya bahagia ada di industri film ya. Semua tumbuh dengan sangat baik. Jumlah film bertambah, kualitasnya pun banyak yang di atas rata-rata. Artinya baik itu diakui secara internasional maupun menjadi film yang sangat komersil di nasional. Terus kemudian penonton juga berbondong-bondong ke bioskop. Lalu Indonesia benar seperti Mbak Mira sudah sangat dilirik. Artinya kalau dulu mungkin kita berpikir bisa komunikasi, apalagi dengan keterbukaan informasi seperti sekarang ya, akses ke keluar juga semakin mudah. Menerima email dari seorang produser yang kita tahu atau studio di luar itu jadi kayak, oh ternyata mungkin ya sekarang gitu. Kalau mungkin 10 tahun lalu berpikir itu kayak mimpi gitu ya. Terakhir itu mungkin terjadi hal-hal seperti itu. Artinya memang Indonesia itu akan menjadi industri yang akan sangat besar dengan pertumbuhan yang seperti kemarin. Tapi memang pandemi ini sangat tiba-tiba dan sangat membuat kondisi berubah. Ya, artinya ya balik lagi semoga semua bisa teratasi dengan sangat baik dan perlu keterlibatan semua pihak tentunya. Dan saya sedang membayangkan apa yang ada satu hal juga yang cukup mengganggu industri kita beberapa tahun terakhir yang mungkin di zaman Usmar Ismail belum ada ya, tapi di kita cukup mengganggu, itu soal pembajakan. Sekarang ini dari dulu sudah ada, tapi sekarang dengan maraknya digital platform dan streaming, kemudahan para pembajak untuk mendapatkan konten dengan kualitas gambar yang sudah sangat baik menjadi lebih mudah mungkin ya buat mereka, sehingga penyebarannya itu cukup bisa dibilang masif gitu ya, gila-gilaan. Dan itu tentunya diperlukan dua hal. Problem dari pembajak itu yang pasti adalah pelakunya, karena perlu tindakan tegas sudah pasti terhadap pelakunya, dan kedua juga dukungan dan kesadaran dari masyarakat tentunya untuk tidak lagi mengakses film-film Indonesia secara bajakan. Mungkin kalau Pak Usmar Ismail masih ada, mungkin dia sedih melihat kok film-film nasional yang begitu bagus-bagus malah ditontonnya secara bajakan. Artinya tidak ada alasan untuk menonton secara bajakan seharusnya. Nah, itu yang juga diperlukan dukungan dari seluruh penonton film Indonesia tentunya. Jadi selain kondisi yang memang spesial ini, satu lagi adalah pembajakan, dan dua-duanya itu semoga bisa teratasi dengan segera dan baik. Dan saya sudah rindu menonton film-filmnya Mbak Mira Lesmana dan Mas Riri Riza di bioskop lagi. Ya, terima kasih Mas Edwin. Kita sudah tiba di penghujung diskusi. Kalau boleh saya menyimpulkan dari diskusi kita hari ini terkait Usmar Ismail dan perkembangan industri film kita, saya mau mengutip pernyataan dari Mbak Mira tadi bahwa tentang semangat dari Usmar Ismail untuk bergiat di ranah film secara berkesinambungan, dan untuk mewujudkan semangat itu dia kemudian seperti yang kita tahu menginisiasi Perfini, dalam artian dia membangun suatu infrastruktur atau platform yang memungkinkan para pegiat film untuk terus bergiat. Dan menanggapi respon Mas Edwin di akhir tentang pembajakan, dengan kata lain mungkin kita juga perlu meneladani praktik dari Usmar. Mungkin kita bisa membangun platform bersama yang juga bisa menyiasati dari persoalan pembajakan ini. Dan semoga situasi krisis pandemi ini juga bisa memberikan dampak sebagaimana
Usmar menghadapi krisis di masanya, sehingga kita akan menemukan karya-karya dan praktisi-praktisi perfilman yang lebih menyegarkan dan membawa pemikiran baru. Amin. Ya, ini kita sudah berakhir diskusinya. Saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak JB Kristanto, Mbak Mira Lesmana, dan Mas Edwin Nazir atas waktunya untuk berdiskusi bersama kita di sini. Dan terima kasih juga kepada Rumata Art Space yang sudah menyelenggarakan diskusi.